Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novayanti. Saya ingin menjelaskan tentang konsep bahagia dan pembelajar. Apa sih itu kebahagiaan atau bahagia? Bahagia adalah keadaan di mana hati dan pikiran merasa tenang dan tentram, bebas dari segala apa yang menyusahkan. Itu namanya bahagia. Siapa sih yang harus bahagia? Ya, yang harus bahagia kita sebagai manusia, manusia sebagai ciptaan Tuhan. Kapan rasa bahagia itu harus muncul? Rasa bahagia itu harus muncul ya kapan saja, di mana saja. Karena bahagia adalah tujuan hidup dari manusia. Rasa bahagia adalah rasa yang diinginkan oleh manusia. Dengan bahagia, kita akan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan rasa bahagia, kita akan merasa lebih sukses dari hari-hari sebelumnya. Lalu, bagaimana kita bisa bahagia? Yang pertama, kita bisa bahagia itu dengan bermain, terutama anak-anak. Dengan bermain kita bisa merilekskan pikiran, kita bisa menenangkan pikiran, kita bisa, mungkin dengan bermain kita juga bisa berimajinasi atau menyampaikan impian-impian yang kita miliki. Yang kedua itu berbuat baik, dimana kita harus bisa berbuat baik, harus bisa berbagi dengan satu sama lain, membantu orang lain dengan rasa ikhlas. Mungkin itu bisa membuat hati kita menjadi lebih tenang. Yang terakhir adalah belajar. Kenapa harus belajar? Karena untuk mencapai bahagia, manusia itu harus mau belajar dan menjadi pembelajar yang baik. Dengan belajar kita bisa mengetahui bagaimana sih cara kita untuk mempertahankan kebahagiaan itu, bagaimana sih cara kita itu untuk meningkatkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, pertanyaan yang kedua, saya ingin menjelaskan apa sih itu pembelajar atau belajar. Pembelajar adalah proses di mana kita menghubungkan satu hal dengan yang lainnya untuk mendapatkan hikmah atau untuk mencari hikmah, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu siapa sih pembelajar itu? Pembelajar itu adalah kita, manusia, sebagai makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal dan pikiran, yang memiliki kesadaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan mau belajar terus. Apa tujuan sebagai pembelajar atau belajar? Tujuan sebagai pembelajar atau belajar itu kita kita itu dituntut untuk mencari solusi. Biar bisa mencari solusi tentang apa yang terjadi, tentang permasalahan yang sedang berjalan di dalam kehidupan. Kalau kita bisa mencari permasalahan dalam kehidupan atau mencari solusi setiap apa yang menjadi masalah dalam hidup kita, mungkin tujuan hidup manusia, yaitu mencapai kebahagiaan, akan terpenuhi. Apa sih yang harus dipelajari? Yang pertama itu IQ atau Intelligent Quotient. Itu mempelajari tentang kekreativitasan anak, kemampuan anak untuk berkreativitas. Yang kedua, Emotional Quotient atau EQ, di mana mempelajari tentang kesadaran, kejujuran, keberanian, terus tanggung jawab, membangkitkan rasa peduli dan rasa sabar tentunya. Yang ketiga adalah spiritual system atau IS ya kalau nggak salah. Itu mempelajari tentang keyakinan dan akhlak serta
keimanan kita kepada Tuhan. Lalu dalam belajar ada 7 tahapannya. Yang pertama itu adalah tahu atau sekedar tahu dan pernah mendengar. Mungkin pernah mendengar bimba itu, bimba, di mana bimba, kayak gitu. Yang kedua adalah paham. Apa sih paham? Paham itu kayak misalkan tuh kita sudah lebih tahu, lebih dari tahu, atau sudah bisa menjelaskan tentang apa sih bimba. Oh, bimba itu bimbingan belajar, bimbingan minat belajar anak. Oh, bimba itu konsepnya ada fun learning-nya loh, atau oh bimba itu seperti ini, seperti itu. Yang ketiga itu mengaplikasikan. Apa sih mengaplikasikan? Itu biasanya sudah mau apa ya, sudah paham, sudah mau menerapkan di dalam diri, atau menerapkan di dalam diri kita tuh. Minimal kita tahu bimba apa, kita bisa menerapkan kebimbaan di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak sekitar kita, atau di dalam keluarga kita. Lalu menganalisa di sini adalah menganalisa, dimana kita sudah bisa menganalisis apakah yang sudah kita kerjain itu sesuai dengan metode atau tahapan-tahapan bimba, sudah samakah atau belumkah, seperti itu. Lalu sintesa, dimana penggabungan menjadi kesatuan yang akan menimbulkan niat kita untuk melakukan sesuatu kepada orang banyak, kepada orang sekitar. Lalu evaluasi. Apa sih evaluasi? Membandingkan nilai dan ide-ide, apakah nilai dan ide-ide itu sudah sesuai dengan standarnya bimba atau belum. Lalu mensosialisasikan, dimana kita meyakini, kita percaya, kita pahami, dan kita bisa menyebarkan kebaikan bimba atau kebimbaan itu kepada masyarakat atau kepada orang banyak dan orang-orang sekitar kita. Terima kasih.